Baik, mohon maaf terpotong. Nah, kita lanjutkan lagi ya di halaman 11 di buku paket. Coba kalau ingin mengerti diperhatikan ya. Nah, jadi ingin mengetahui manfaat baik positif ataupun negatif dalam sebuah percobaan. Apalagi di sini. Nah, di sini dan mengenai kondisi yang diperlukan untuk perkembangan biji kacang hijau serta mengenai faktor yang mempengaruhi biji kacang hijau tersebut untuk berkecambah. Makanya tadi itu bahwa kalau percobaan ini ada dua. Ada yang dilihat dari ada matahari dan ada tidak matahari. Itu ya. Itu latar belakang. Sekarang yang kedua, apa? Landasan teori. Masih ada di halaman 11. Coba diperhatikan lebih fokus. Nah, di sini ada di tabel yang berikutnya atau urutan yang berikutnya. Landasan teori atau kajian pustaka. Landasan teori apa di sini? Pertumbuhan pada tanaman terbagi dalam beberapa tahap, yaitu perkecambahan yang diikuti dengan pertumbuhan primer dan sekunder. Artinya mana yang tumbuh di tempat yang terang dan mana yang di tempat yang tidak terang atau gelap. Itu ya. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu kira-kira pendapatnya seperti apa? Nah, coba diperhatikan di halaman 11. Nah, di sini hipotesis perkecambahan pada biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap akan mengalami kelajuan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan perkecambahan hijau yang diletakkan di dalam ruang dan di tempat yang terang. Nah, tadi ya. Jadi kacang hijau yang disiapkan di tempat yang terang dan di tempat yang gelap. Hal ini disebabkan adanya pengaruh hormon auksin yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Makanya kecambah yang hidup di tempat terang akan lebih lama tingginya dibandingkan di tempat gelap. Paham ya? Nah, itu cara membuat landasan teori. Baik, berikutnya coba dibuka. Halaman 12, coba dibuka. Ayo, dibuka. Metode penelitian. Nah, metode penelitian seperti apa di sini? Lokasi yang saya ambil sebagai tempat penelitian yaitu di rumah. Nah, makanya teman-teman di waktu pandemik seperti ini boleh percobaannya di rumah. Pakai kacang hijau. Gitu. Nah, di sini apa saja? Jadi lokasinya apa? Di rumah. Dan waktu penelitian yaitu 6 hari atau 1 minggu. Karena butuh proses pertumbuhannya. Itu ya. Terus kemudian apalagi setelah waktunya gitu kan? Alatnya di sini coba diperhatikan. Alatnya apa saja? Penggaris untuk ngukur. Untuk ngukur berapa tingginya gitu, gitu ya. Pulpen untuk apa? Mencatat. Nah, apalagi setelah itu, setelah pulpen, nah, apalagi di sini yang berikutnya adalah kertas. Jadi dicatat. Bahasa Indonesia itu untuk mencatat hasil pekerjaan yang dilakukan di IPA. Nah, itu ya. Apa saja tadi alatnya? Penggaris, pulpen, dan kertas. Baik, berikutnya bahan. 2 buah pelibat. Nah, pelibat itu seperti kapas. Tanah hitam secukupnya. Oh, berarti ini nggak pakai
kapas ya. Berarti pelibat itu bisa dibilang ininya apa? Dari bahannya ya. Tanah hitam secukupnya, tanah dan 20 biji kacang hijau. Nah, itu ya. Jadi terjawab ya metode penelitiannya berupa apa? Kerja, prosedur kerja, alat, dan bahan. Nah, itu ya. Berikutnya, hasil percobaan. Langkah berikutnya atau struktur berikutnya hasil percobaan. Apa di sini? Dia masih di halaman 12, tabel berikutnya. Hasil data tabel pertumbuhan kecambah di tempat terang. Nah, disebutkan, diterangkan pertumbuhan kecambah di tempat terang kurang tinggi. Itu kan karena pertumbuhannya terhambat karena adanya hormon ausik. Nah, ausik ya tadi ya. Nah, itu ya kira-kira. Nah, itu diterangkan. Kemudian pembahasan, cahaya matahari sangat penting dalam proses pertumbuhan. Nah, pertumbuhan apa? Pertumbuhan kecambah, khususnya pada tumbuh yang berklorofil. Mulut daun ya, klorofil. Ada di balik daun gitu ya. Nah, itu kira-kira. Cahaya matahari sangat menentukan pada proses fotosintesis. Nah, itu kira-kira ya. Itu alat dan bahan. Sekarang coba, mohon maaf, tadi paparan hasil percobaan. Nah, sekarang kesimpulan. Nah, coba lihat simpulannya. Apa simpulannya? Terakhir dari struktur. Dari pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau yang telah saya lakukan, saya mengambil keputusan bahwa pada dasarnya tumbuhan membutuhkan cahaya. Banyak sedikitnya cahaya yang ditumbuhkan tiap tumbuh berbeda-beda. Nah, artinya memang setiap kecambah itu berbeda-beda. Makanya misalnya di sini Ruben percobaan kacang dengan Zaki sama-sama percobaan di rumah. Tapi pasti tingginya berbeda, apanya berbeda, pasti itu berbeda. Nah, itu kira-kira ya dipahami ya. Paham ya, insya Allah ya. Gitu. Baik, berikutnya. Berikutnya itu tentang kebahasaan. Coba dibuka tentang kebahasaan. Kita kembali lagi di halaman 11. Kebahasaan, biasanya kebahasaan itu yang harus ada di dalam teks laporan percobaan. Ya. Jadi bahasa apa saja atau kalimat seperti apa yang harus ada di dalam teks laporan percobaan. Nah, di sini menggunakan kalimat-kalimat berita. Nah, satu, bola jauh ya, mengikuti arah gravitasi. Telur mengapung dalam larutan gula. Nah, kalimat perintahnya, ukurlah pertambahan pegas. Atau ukurlah pertumbuhan kecambah. Nah, itu kira-kira ya. Amati gerakan arah bola. Nah, membuat kata bilangan atau dan suatu. Nah, contoh di sini 15 menit, 6 hari yang tadi kan? Nah, itu kira-kira. Jadi kebahasanya itu harus ada pertama apa? Kata perintah. Kata perintah. Yang kedua apa? Kata bilangan dan satuan. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu menggunakan unsur berita atau kalimat berita. Nah, itu ya. Jadi harus ada di dalam teks laporan percobaan. Berikutnya, kebahasaan. Nah, ada lagi kebahasaan, ada banyak. Ada di halaman 15. Coba diperhatikan 15, teman-teman. Nah, di sini di halaman 15, coba diperhatikan biar paham. Kalimat aktif dan pasif. Ini sudah ya di kelas 8 dulu. Masih ingat atau masih lupa? Kalau masih lupa, coba diperhatikan. Kalau masih ingat, alhamdulillah. Tinggal diperhatikan untuk menambah paham. Ya, siap ya.
Nah, kali